Kalau kalian ke Swiss untuk melihat Matterhorn, tapi ujung-ujungnya nggak kelihatan, kalian bakalan kesel nggak? Saya kesel, tapi ternyata Zermatt tanpa Matterhorn itu seperti kopi tanpa gula. Pahit di awal, tapi nagihnya beda. Welcome to Zermatt Part 2. Halo, selamat datang di Elcan Explora. Semoga kalian dalam kondisi sehat dan bahagia. Awesome! Guys, di part kedua kali ini, kita masih berkutat di Zermatt yang sejak tahun 1947 sudah menerapkan kota kecil atau desa yang bebas polusi, di mana penduduk dan pengunjung hanya menggunakan kendaraan listrik kecil, kereta kuda, atau berjalan kaki saja. Zermatt ini menjadi penting karena juga merupakan rumah bagi Gunung Matterhorn, sebab Zermatt terletak di kaki Gunung Matterhorn yang ikonik itu dan menjadi simbol Swiss. Dan saat ini guys, di awal Maret masih winter, bahkan sedang memutih karena badai salju. Jadi kita masih harap-harap cemas nih guys, apakah kita bisa menembus Gornergrat, tempat di mana kita bisa melihat Gunung Matterhorn dari dekat. Guys, kita di Zermatt nih sekarang. Ya, segala sesuatu memang Tuhan itu sungguh baik ya, ciptaannya luar biasa, negara 4 musim nih guys. Coba lihat, saljunya guys, tebel. Ini salju nih, keren kan? Nah, Zermatt ini itu adalah salah satu kota ya, tapi termasuk kota kecil lah gitu di Switzerland ini. Nah, keunikan dari Zermatt ini adalah dia itu kota bebas polusi. Jadi di sini tuh tidak ada bensin, tidak ada solar gitu ya yang jadi polusi. Artinya yang boleh jalan di sini adalah cuman kayak mobil listrik, terus sepeda ontel maksudnya. Kemudian ada juga kuda ya. Di sini ada kereta kuda, cuman mungkin salju nih saya belum melihat. Begitulah Zermatt. Dan semua sebenarnya tinggal keputusan sih ya. Kalau keputusannya memang tidak diperbolehkan, ya sudah gitu kan. Ini saljunya tebal banget guys. Jadi kalau saya injek ini kadang suka, dalam gitu. Tapi menarik di Zermatt ini. Sebenarnya Zermatt ini itu adalah salah satu step atau kota kecil sebelum kita menuju ke Gunung Matterhorn. Nah, Gunung Matterhorn ini adalah gunung yang sangat tinggi. Itu ketinggiannya mencapai 4.400 something gitu ya. Jadi cukup dingin. Cuman memang tidak banyak orang bisa mencapai puncaknya. Ya. Tapi sebelumnya sebenarnya kita bisa ke Gunung Gornergrat, itu di mana bisa melihat pemandangan Matterhorn. Cuman karena kebetulan ini sore ini dapat kabar dari Gornergrat sendiri, di mana ada badai salju seperti yang kita rasakan kan. Ini saljunya sangat deras. Jadi ada forbidden ya, nggak boleh untuk ke Matterhorn, apalagi Gornergrat pun sore hari ini ditutup. Jadi kita akan menikmati aja Zermatt. Bagaimanapun tetap indah. Kita syukuri ya apa yang ada. Ya guys, Gornergrat tutup. Matterhornnya ngumpet-pet. Ya sudahlah, kita nikmati Zermatt. Kita bikin atraksi sendiri, jadilah kita versi freezer berjalan. Mandi salju di tengah desa Zermatt sambil mikir, ini liburan apa uji nyali? Karena harus menembus dinginnya salju dan licinnya jalanan akibat salju-salju yang sudah menjadi es. Dan anehnya, justru pas tidak ada view mewah, Zermatt terasa lebih jujur, sepi, dingin, tapi tiap langkah berasa hidup guys. Guys, ini dia jalanan lurus ke sana itu. Bisa melihat Gunung Matterhorn dari sini. Cuman hari ini close guys, karena badai salju.
Guys, kalian tahu kan, negara 4 musim itu punya musim salju seperti ini guys. Ini saljunya turun deras sekali loh. Luar biasa. Buat kita sesuatu yang luar biasa dan bagus banget ya guys. Tapi buat mereka di sini, toko-toko jadi tutup lebih awal, jadi mengganggu aktivitas mereka gitu guys. Guys, kalau musim salju seperti ini, itu sampai beku guys. Sungainya tuh lihat. Sungainya membeku tuh. Ya guys, kita masih jalan-jalan di Zermatt yang hari ini ternyata kalau mau melihat atau bahkan ke Gunung Gornergrat untuk melihat Gunung Matterhorn dari lebih dekat dibandingkan dari sini, dengan membayar satu orang kira-kira 1.900.000 ya. Nanti naik kayak rag trail gitu menuju ke sana. Tapi kalian lihat sendiri kan, hari ini salju turun dengan begitu besarnya guys. Ya, sehingga Gornergrat pun close, tidak boleh ke sana, apalagi naik Matterhorn itu sudah jelas tidak mungkin. Kalian bisa saksikan kan hari ini bulan Maret guys, tapi saljunya benar-benar tebal. Nanti ya habis ini kita coba mau lihat maksimal sampai di mana kita bisa menuju ke batas maksimal di mana boleh kita jangkau pada hari ini sehubungan dengan badai salju di tempat ini. Salju turunnya deras banget guys. Tapi kita penasaran ya, kita akan sampai atau menuju ke maksimal yang bisa kita jangkau. Ya guys, jalanannya agak sedikit menanjak. Jadi meskipun dingin, ya tetap aja ngos-ngosan dikit. Tapi ini kadang yang bikin rindu ya. Jalan di atas salju seperti ini, suaranya yang cerak, cerak, cerak. Ini kadang benar-benar bikin rindu. Dan ini adalah para peski yang sudah turun ya. Rupanya dari Matterhorn deh kayaknya itu. Mereka sudah mulai turun karena ini jamnya udah menjelang sore. Dan saljunya benar-benar berat ini turunnya ya, banyak sekali dan deras sekali. Cuaca jadi gelap, agak memutih. Duh, indahnya guys. Ranting-ranting semua berselimutkan salju. Indah buat kita ya. Tapi aduh kasihan nih buat warga. Gimana mereka harus bersih-bersih teras, halaman rumah. Seperti inilah. Buat orang sini sungguh memberatkan guys. Kalau saljunya setebal ini. Tuh. Zermatt, oh Zermatt, sungguh tak terlupakan, unforgettable. Semuanya tertutup salju yang sedemikian putihnya. Awesome. Ini suhu kisaran minus 10 derajat Celcius guys. Hi. Does this connect Have a back great day. down? Yes. It does? There's like stairs? Yes. Okay, thank you. Yes. Go straight, miss.
Guys, nah, sebel ini guys. Gimana guys? Indah banget ya? Wow. Terus kadang-kadang dia jatuh sendiri guys. Kalau sudah tidak kuat menampung gitu, terlalu berat buat dia, ini dia jatuh sendiri. Tebal sekali guys. Masih mencoba menyusuri ya guys, yang penuh salju ini sampai di titik maksimal. Maksudnya titik maksimal terakhir untuk hari ini. Ketika saljunya boleh disebut badai salju ya, karena Gornergrat sebenarnya ditutup. Dan sebenarnya kalau dari ini yang tidak lama lagi akan sampai ini, itu Gunung Matterhorn bisa kelihatan guys, tanpa melalui yang bayar itu ya. Tapi hari ini pun tempat ini juga ditutup. Nih, kalau saljunya udah seperti ini guys, jalannya harus pelan-pelan sekali guys. Nih guys, kalau saljunya udah seperti ini bisa tergelincir guys. Jadi harus pelan-pelan guys. Guys, kita sampai di step ini guys. Ini adalah sungainya guys. Nah sebenarnya itu Gunung Matterhorn kelihatan guys dari sungai ini. Oke, cuman sekarang kondisinya beku guys. Inilah pemandangan Zermatt saat ini. Akhir Maret, awal Maret ya. Oke, kita akan lanjut guys. Rasanya sebentar lagi kita akan nyampe guys. Bukan nyampe di Matterhorn ya, nyampe di titik maksimal hari ini. Yang ketika tadi saya bilang Gornergrat ditutup, tapi maksimal di mana kita bisa lihat. Guys, akhirnya kita sampai guys. Inilah titik maksimal yang kita bisa jangkau hari ini, sehubungan dengan ditutupnya Gornergrat. Nah, ini dia. Ini adalah peski-peski guys. Kita bisa lihat right? This is it. Jadi guys, ini kalau Matterhorn-nya ada, masih kelihatan, itu ada di sisi sana guys. Tepatnya di sisi sana. Tapi ini saljunya tebal, jadi nggak kelihatan. Kita foto-foto aja ya guys. Guys, setelah perjalanan tadi dari sana ke sini yang katanya 10 menit, katanya memang benar 10 menit ya. Nah, kita sampai di titik terakhir guys, titik terakhir yang hari ini kita bisa jangkau sehubungan dengan badai salju ya, salju yang sedemikian tebal. Ini saya ngambil dari bawah nih. Ah, disinilah titiknya guys. Jadi ini mungkin ada satu event dulu sehingga dipasang di sini. Nah, di mana posisi Matterhorn guys? Matterhorn itu adalah lurus di sana guys. Cus, di sana itu Matterhorn. Oke, di sana itu Matterhorn guys. Jadi
kita nggak bisa melihat lain kali ya mungkin ya. Dan kita harus jalan hati-hati guys, karena ini saljunya tebal sekali. Jadi kalau nggak hati-hati tuh dia serut gitu, dia turun sendiri. Terus ini adalah jalur ski ya. Peski kalau dari sana itu dia akan jalan ke sini. Nah, pertanyaannya adalah kalau naik cable car dari sini dan nanti bisa melihat Gunung Matterhorn dari Gornergrat itu dari mana? Di sana guys. Itu ada sentral. Jadi tepatnya di situ. Itu ada satu tempat di mana untuk naiknya cable car, terus naik ke sana nanti sampai ke area Gunung Gornergrat, dan itu yang paling dekat bisa melihat Matterhorn. Oke guys, ikuti terus Explore Switzerland. Hari ini kita mau akhiri dulu Zermatt yang begitu syahdu karena banyaknya salju. Ya guys, meskipun tidak bisa melihat Matterhorn, kita harus tetap semangat ya. Mainin salju aja di pinggir jalan yang numpuk-numpuk kayak gini kan. Kapan lagi ya enggak? Ini ada satu, kita angkat guys. Oh. Ya. Jadinya kita ini deh. Bawa salju ya di atas kepala. Kapan lagi ya enggak? Boom. Wow. Kita akan menuju ke stasiun di Zermatt. Kita akan balik pakai kereta menuju ke Kota Tas. Ini harus hati-hati nih. Kalau enggak tergelincir. Nah ini licin. Ini guys. Ini gereja San Mauritius bergaya klasik dengan menara jam yang khas. Terletak di pusat kota Zermatt dan terbuka bagi para wisatawan yang ingin beribadah atau berkunjung. Itu gereja Katolik guys. Lonceng jam 4 sore. Ini mulai masuk area pertokohan guys. Kita akan menuju ke stasiun kereta.
yang akan membawa kita dari Zermatt turun sampai ke pas yang tadi tuh. Oh, semakin sore saljunya deras lagi guys. Ini licin guys. Ini kalau udah basah seperti ini licin sekali guys. Jadi harus hati-hati. Jadi salju itu guys, dia kalau sudah banyak di jalan, water guys, coklat kan, bukan putih lagi, karena udah tercampur dengan debu-debu. You're gonna walk. Anjing besar sekali guys, anjing besar sekali guys, keren guys. Wow. Ini pembersih salju guys. Ini mobil pembersih salju. Dia akan mengeruk salju guys yang sudah berlebihan di jalan karena mengganggu keamanan berjalan kaki. Itu tadi guys, bapaknya mau bergaya di depan kamera guys. Dia nggak lihat-lihat guys. Bahaya ya guys ya. Yeah. Saljunya guys penuh di atap guys. Ini kalau saljunya tebal gini guys, itu petugas yang pengeruk salju itu kalau di Amerika sampai lembur-lembur loh, 24 jam mereka kerja, karena nggak boleh tuh salju terlalu tebal gitu mengganggu ini keselamatan pengguna jalan. Nah itu mereka gajinya besar guys. Nggak tahu ya kalau di Swiss bagaimana ya.
Tuh guys, kita sudah hampir nyampe di train station Zermatt. Dikelilingi ini guys sama pertokoan guys, restoran guys. Ini adalah mobil-mobil listrik guys, transportasi di Zermatt. Jadi mereka nggak pakai bensin sehingga tidak polusi. Oke guys, lanjut lagi ya, explore Switzerland, Zermatt. Sampai di sini dulu. Ini adalah kereta api dari Zermatt ke Has. Pulang pergi ya, kereta apinya seperti ini. Di stasiun.